والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نود تعلم تعليم والإفادة والاستفادة والتمسك على كتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وعمدنا بأسرار الدارين آمين. Kita lanjutkan kajian fikih pada kesempatan kali ini, dan sekarang kita masih membahas tentang bab puasa. Sebelum kita lanjutkan pembahasan tentang puasa, saya ingin sedikit bertanya tentang materi yang sebelumnya untuk mengingat-ingat. Puasa itu hukumnya apa? Nah, coba tidak usah lihat bukunya. Contoh puasa yang haram dan tidak sah, itu contoh puasa yang bagaimana? Puasa pada hari raya Idul Fitri atau Idul Adha atau hari tasyrik. Puasa yang haram tapi tetap sah. Itu puasa haram tapi tetap sah. Sedangkan kita sekarang pembahasannya adalah tentang orang-orang yang boleh untuk tidak puasa. Puasa pada hakikatnya itu wajib. Puasa Ramadan itu pada hakikatnya wajib. Tapi ada beberapa orang yang dia boleh untuk tidak puasa, dan bahkan sebagian justru tidak wajib untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Ada 9 orang. Ini penting. Sebelum kita memasuki pembahasan syarat sah puasa dan syarat wajib puasa, di sini saya akan menjelaskan tentang orang-orang yang tidak wajib puasa. Ada 9 orang. Yang pertama, anak kecil yang belum balik, baik laki-laki maupun perempuan. Wajib puasa apa tidak? Tidak wajib. Apa tanda balik anak laki-laki? Kalau dia sudah umur 9 tahun, dia keluar mani. Atau jika memang umur 9 tahun belum keluar mani, ditunggu sampai usia 15 tahun. Kalau sudah usia 15 tahun, baik dia keluar mani atau tidak, maka dia akan menjadi anak yang balik dengan umur. Itu kalau anak laki-laki. Kalau anak perempuan bagaimana? Umur berapa? Umur 9 tahun. Kalau sudah haid berarti dia sudah balik. Umur 9 tahun itu kira-kira kelas berapa kalau sekarang? Kelas berapa? 3 SD ya? 3 SD. Kalau sudah keluar darah haid berarti dia sudah balik. Kalau belum keluar darah haid, sama seperti laki-laki, ditunggu sampai usia 15 tahun. Kalau sudah usia 15 tahun, baik dia keluar darah haid maupun tidak, baik dia keluar mani atau tidak, otomatis dia sudah balik. Kalau sudah usia 15 tahun. 15 tahun itu kira-kira kelas berapa? Biar gampang itu. Ya, kelas berapa kira-kira? Kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3 SMP. Ya, kelas 3 berarti. Kelas 3 SMP. Nah, anak kecil walaupun tidak wajib berpuasa, tapi yang perlu diperhatikan, orang tua punya kewajiban untuk melatihnya berpuasa. Ya, misalnya malam-malam waktu sahur dibangunkan untuk sahur. Nanti puasa, diajak puasa. Kalau misalnya jam 9 dia sudah lapar, ya suruh makan. Tidak usah dipaksa sampai maghrib. Takut mati nanti anaknya.
Atau misalnya kalau dia kuatnya sampai duhur, ya dilatih sampai duhur. Ini kewajiban orang tua. Walaupun tidak wajib berpuasa, tapi orang tua punya kewajiban untuk melatih puasa. Di samping melatih puasa juga orang tua punya kewajiban untuk mendidik anaknya melakukan kewajiban-kewajiban yang lain. Contoh, sholat. Sholat pada saat anak usia 7 tahun, orang tua wajib memerintahkan anaknya untuk sholat. Kalau orang tua tidak memerintahkan anaknya untuk sholat, maka orang tuanya berdosa. Anaknya tidak berdosa karena memang belum berkewajiban. Begitu juga urusan menutup aurat, itu orang tua juga sejak dini sudah melatih anaknya. Masa usia 9 tahun belum diajari bagaimana caranya menutup aurat. Itu kewajiban orang tua untuk mengajari anaknya menutup aurat, mengajari sholat, mengajari puasa dan lain sebagainya. Itu anak kecil tidak wajib berpuasa. Anak kecil tidak wajib berpuasa. Yang belum balik, karena ada yang sudah balik tapi kelihatan masih kecil. Yang belum balik. Kalau sudah balik otomatis dia wajib berpuasa. Berarti kayaknya yang dewasa itu banyak yang usianya masih belum balik karena banyak yang tidak puasa. Yang nomor 2, orang yang tidak wajib puasa adalah orang yang sakit, yang sekiranya dia merasa berat ketika digunakan untuk berpuasa, atau sakit yang membahayakan kesehatannya. Kalau cuma sakit panu wajib puasa, atau sakit jerawat ya wajib puasa karena tidak membahayakan kepada kesehatannya dan dia tidak merasa berat ketika digunakan untuk puasa. Ini ukurannya menurut siapa merasa berat digunakan untuk puasa? Menurut 2 orang. Yang pertama menurut dokter. Menurut dokter, yang dokternya ini dokter yang adil, tidak lihat-lihat orang, apalagi lebih-lebih dokter muslim yang adil. Oh, ini nanti kalau digunakan puasa, ini nanti kesehatannya tambah parah atau tambah lama sembuhnya, nanti akan berat digunakan untuk puasa. Ikuti, berarti nanti boleh untuk tidak puasa menurut dokter. Ya, menurut dokter. Yang kedua, menurut pengalaman pribadi, tapi harus jujur. Menurut pengalaman pribadi, sebelumnya dia sudah punya pengalaman. Kalau sakit yang seperti ini yang dirasakan itu kalau digunakan untuk puasa tambah parah sakitnya atau tambah lama sembuhnya. Menurut pengalaman pribadi. Yang penting dia harus jujur dengan pengalamannya. Maka orang yang seperti itu, orang yang sakit seperti itu, dia boleh untuk tidak puasa. Boleh untuk tidak puasa. Ini yang kedua. Yang berapa? Hah? Oh iya. Tadi urutannya kebalik. Mestinya ini yang ketiga. Yang kedua, orang gila. Dikasih nomor 2 aja, orang gila, biar gampang mengingat-ingatnya. Yang nomor 2, orang gila. Orang gila ini dia tidak wajib untuk berpuasa. Gimana caranya puasa? Tapi gila dengan makna yang sesungguhnya, beda dengan tergila-gila. Kalau tergila-gila dia wajib puasa. Orang gila dia tidak wajib puasa. Kasih nomor 2 aja ya. Kenapa kok dikasih nomor 2? Karena punya kemiripan dengan nomor 1. Ini satu paket. Anak kecil dengan orang gila punya kemiripan. Apa kemiripannya? Hah? Sama-sama apa? Ya, sama-sama ini akalnya masih belum genap. Orang gila dengan anak kecil itu sama-sama akalnya masih belum genap. Pikirannya itu masih belum genap. Hanya saja lebih genap yang anak kecil itu. Nah, itu sama-sama boleh untuk tidak puasa, tidak wajib untuk puasa. Hanya saja ini nanti orang yang gila ini nanti akan ada pembahasan khusus nanti. Sama-sama dia akalnya masih belum sempurna. Yang ketiga tadi orang yang sakit. Kemudian yang keempat,
orang tua yang tidak kuat puasa. Ini satu paket biar karena ada kemiripan. Orang tua yang tidak kuat untuk puasa, ini juga boleh untuk tidak puasa. Apa kemiripan dengan orang sakit? Sama-sama berat untuk berpuasa. Maka orang tua yang tidak kuat untuk puasa, dia boleh untuk tidak puasa. Karena sebagian ada orang tua yang dia masih kuat untuk puasa. Contoh, saya punya mbah yang barusan meninggal itu usia 85 tahun, tapi masih sangat sehat sekali. Dan wajahnya masih kelihatan sangat muda. Usia 85 tahun. Kelihatan sangat muda dibanding seusianya, jauh sekali. Keriputnya masih sedikit, giginya masih genap, pendengarannya masih tajam, penglihatannya masih tajam, dan masih kuat puasa. Kalau masih kuat puasa, maka dia tetap wajib puasa. Makanya nanti kalau misalnya pulang punya nenek-nenek, punya kakek sudah tidak kuat puasa, kita sebagai santri yang pernah ngaji, ayo puasa itu hukumnya wajib. Ya kalau tidak kuat ya tidak wajib. Kalau kuat ya wajib, kalau tidak kuat ya tidak wajib. Nah, itu orang tua sama-sama punya kemiripan dengan orang yang sakit, sama-sama berat untuk melakukan puasa. Ini biar mengingatnya lebih mudah. Kemudian yang kelima adalah wanita yang haid, dan yang keenam wanita yang nifas. Ini justru bukan boleh untuk tidak puasa, justru hukumnya haram untuk puasa. Wanita haid dan wanita nifas ini hukumnya haram untuk puasa. Wanita haid dan wanita nifas haram untuk berpuasa. Kalau ada seorang perempuan yang haid, kemudian dia beralasan, oh nanti saya pahalanya jadi sedikit kalah sama laki-laki, justru haram. Justru dia akan mendapatkan banyak pahala ketika taat kepada aturan syariat. Oh dikasih enak kalau tidak mau. Salah satu alasannya mungkin karena orang haid itu lemes, tidak bertenaga karena banyak keluar darahnya itu. Sehingga syariat pun juga memberikan keringanan untuk dia tidak puasa. Kemungkinan tidak kuat itu kalau ada orang haid puasa itu, karena lemes. Yang tidak puasa saja itu masih lemes, tidak bertenaga, apalagi digunakan untuk puasa. Wanita haid dan nifas sudah dapat berapa? 6. Kemudian yang ke-7 dan ke-8, dikasih nomor 7 dan 8, wanita hamil dan menyusui. Karena ini nanti hukumnya mirip-mirip antara wanita hamil dan menyusui. Begitu juga wanita haid dan wanita yang nifas. Jadi boleh untuk tidak puasa wanita hamil itu. Pernah ada seorang ustadz yang punya istri tidak puasa selama 30 tahun. Boleh pada boleh? Boleh pada boleh? Hah? Boleh pada boleh? Ada seorang ustadz punya istri yang pernah tidak puasa selama 30 tahun. Boleh pada boleh? Ini tinggal dijawab sendiri, boleh pada boleh? Boleh. Bolehnya kenapa? Ya enggak ada hamil 30 tahun. Jadi artinya sekarang hamil, berarti kan dia tidak puasa. Terus menyusui berapa tahun? 2 tahun, berarti kan 3 tahun. Setelah itu hamil lagi. Setelah itu menyusui lagi, kan 3 tambah 3 gitu. Sampai 30 tahun. Ya boleh tidak puasa dan tidak berdosa. Memang ada ini kejadian ini, nyata ini. 30 tahun tidak pernah berpuasa. Bagaimana qodoknya? Nanti akan kita bahas. Tidak dosa, tidak puasa dan tidak dosa. Wanita hamil dan menyusui. Kurang berapa? Kurang 1. Yang ke-9 adalah orang yang bepergian. Itu juga boleh untuk tidak berpuasa. Ada 9 orang. Coba sekarang ditutup bukunya. Ini mengingat secara kilat. Coba ditutup bukunya.
disebutkan dari yang pertama sampai yang terakhir. Orang yang tidak wajib puasa, yang pertama siapa? Anak kecil yang belum balik. Yang kedua? Orang gila. Yang ketiga? Yang berat ketika digunakan untuk puasa. Yang keempat? Hah? Orang tua yang tidak kuat untuk berpuasa. Yang keenam? Yang kelima? Yang keenam? Nih. Yang kelima tadi orang yang haid, wanita yang haid. Yang keenam? Nifas. 7? Hamil, menyusui. Nah, itu 9 orang yang tidak wajib puasa. Lalu bagaimana tentang kodoknya? Apakah wajib kodok atau hanya wajib bayar fidyah saja, atau wajib kedua-duanya, kodok dan fidyah, atau tidak wajib kedua-duanya? Nah, ini yang seringkali disalahpahami. Kadang-kadang ada wanita hamil yang tidak puasa, pas langsung bayar fidyah saja tanpa mengkodok puasanya. Enaknya itu, langsung bayar fidyah saja, tidak kodok. Padahal ini nanti ada pembahasannya. Kita urut dari yang pertama, anak kecil. Dia tadi kan tidak wajib puasa. Bagaimana nanti? Apakah dia wajib kodok dan wajib bayar fidyah? Dia itu tidak wajib kodok kalau sudah balik, dan tidak perlu bayar fidyah kalau anak kecil. Kasihan nanti kalau sudah balik. Kamu selama masih belum balik 2 tahun atau 3 tahun kamu udah puasa, nanti dikodok ya. Kan kasihan anaknya itu. Juga tidak wajib bayar fidyah. Bayar fidyah itu berapa? Bayar fidyah itu kalau 1 hari tidak puasa, bayar fidyah 1 mud. 1 mud itu ukurannya berapa? Berapa? Kira-kira 7 on. Kira-kira 7 on. Kalau pengen dilebihkan ya tidak apa-apa. Itu ukuran minimal itu. Kira-kira 7 on. Nah, jadi nanti kalau ada ketangan fidyah berarti bayar 7 on itu per hari. Ya. Jadi anak kecil dia tidak wajib kodok, juga tidak wajib bayar fidyah. Kemudian berlanjut ke nomor 2, orang gila. Orang gila ini terbagi menjadi 2. Ada gila yang disengaja, ada gila yang tidak disengaja. Gila yang tidak disengaja ya tiba-tiba gila gitu. Ini pembahasannya beda. Kalau gila yang disengaja, contohnya gimana? Ya misalnya mungkin minum obat terlalu banyak, overdosis, atau mungkin misalnya kepalanya dibentur-benturkan ke tembok karena frustasi diputus sama pacarnya misalnya akhirnya jadi gila. Itu hukumnya berbeda. Kalau orang gila yang tidak disengaja, apakah dia wajib kodok nanti kalau sudah sadar, sudah waras? Wajib kodok apa enggak? Wajib kodok atau tidak? Yang tidak disengaja, dia tidak wajib kodok dan dia tidak wajib bayar fidyah. Kasihan sudah gila suruh kodok, suruh bayar fidyah, kan kasihan itu. Tapi kalau gila yang disengaja dengan contoh-contoh tadi itu, ya contohnya banyak. Coba saya tidak tahu, tidak pernah melakukan eksperimen. Kalau disengaja, maka kewajibannya hanya mengkodok saja dan tidak wajib membayar fidyah. Kalau gilanya itu disengaja, maka nanti ketika dia sudah jadi waras, jadi sadar tidak gila, maka dia cukup mengkodok saja tanpa perlu untuk membayar fidyah. Itu terkait dengan orang gila. Yang ketiga, orang yang sakit. Kira-kira orang yang sakit itu wajib kodok saja atau wajib fidyah saja?
atau wajib kedua-duanya? Wajib kodok. Orang sakit itu dibagi menjadi dua. Ada orang yang sakit yang ada harapan sembuh, ada orang yang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Menurut siapa? Menurut dokter. Kalau orang sakit ada harapan sembuh, kewajibannya apa ketika dia tidak puasa? Nanti kewajibannya adalah dia cukup mengqadha saja tanpa membayar fidyah. Kalau orang sakit yang ada harapan untuk sembuh, hanya mengqadha saja tanpa membayar fidyah. Kalau orang sakit yang tidak ada harapan sembuh, menurut dokter, sabar ya, sabar gitu misalnya. Ini mungkin tidak bisa tertolong lagi, tunggu mukjizat dari Allah misalnya, seperti itu. Bagaimana? Maka apa jawabannya kira-kira? Hah? Kan sudah bisa ditebak itu. Tidak ada harapan untuk sembuh. Dia cukup bayar fidyah saja dan tidak wajib mengqadha. Qadhanya kapan? Kalau sudah mati suruh qadha itu. Dia tidak wajib qadha, cukup membayar fidyah saja. Kalau misalnya dia tidak puasa selama sakit itu, tidak puasanya selama 30 hari, berarti fidyahnya 7 on dikali 30, berapa itu? Dikasihkan kepada siapa? Dikasihkan kepada fakir miskin. Boleh kepada satu orang atau boleh diberikan kepada banyak orang, sama saja. Satu orang langsung 30 hari itu dikasihkan ke satu orang fakir miskin juga tidak apa-apa. Dibagi-bagi juga tidak apa-apa. Gitu. Fidyahnya menyesuaikan dengan jumlah harinya dikalikan. Paham ya cara yang bayar fidyah ya? Puasa tidak puasa 1 hari berarti 7 on dikeluarkan. Tidak puasa 10 hari berarti 7 on kali 10. Kalau pengen ngitung yang gampang ya berarti 1 kilo. Kalau mampu. Kalau tidak mampu 1 kilo ya 7 on itu. Jadi kalau orang sakit tidak ada harapan sembuh, dia tidak wajib qadha. Oh, sudah kejet-kejet itu orangnya suruh qadha. Nanti ini ya, qadha tambah cepat mati itu nanti orangnya. Nah, kemudian yang keempat, orang yang tua. Bagaimana dengan orang tua yang tidak kuat puasa? Orang tua yang tidak kuat puasa gimana? Bisa ditebak jawabannya ini. Orang tua yang sudah tidak kuat puasa otomatis dia cukup bayar fidyah saja tanpa mengqadha. Jangan ditakut-takuti orang tuanya itu. Orang tua sudah usia 65 tahun, saya tidak puasa. Ya nanti qadha itu, wajib qadha itu. Tidak wajib, qadhanya tidak wajib. Hanya cukup bayar fidyah. Setiap hari 7 on. 1 mud itu 7 on. Kemudian yang nomor 5 dan nomor 6 ini hukumnya sama. Orang haid dan nifas, wanita haid dan wanita nifas. Ini harus konsentrasi loh, takut kebalik-balik. Fikih itu intinya paham. Makanya urusan fikih itu ya bukan cuma fikih, pelajaran-pelajaran yang lain juga sama. Jangan sampai dengar separuh-separuh, karena bahaya. Takut nanti gagal paham. Pas ditularkan kepada yang lain dengarnya cuma wajib bayar fidyah saja tanpa qadha. Repot nanti. Banyak orang tidak puasa cuma cukup bayar fidyah. Bagaimana dengan orang yang wanita haid dan nifas? Kira-kira hukumnya bagaimana? Wajib qadha tanpa membayar fidyah. Jadi tenang, mbak-mbak ini tenang aja. Cukup wajib qadha saja, tidak usah bayar fidyah. Kalau mau bayar fidyah kasihkan ke saya aja. Tapi bukan fidyah, itu sedekah itu namanya. Cukup qadha saja. Kalau haid dan nifas tidak wajib bayar fidyah. Qadha saja tanpa bayar fidyah.
Kemudian yang nomor 7 dan nomor 8 ini juga mempunyai hukum yang sama. Jadi jangan disamakan dengan hukum wanita haid dan nifas. Wanita hamil dan menyusui ini punya hukum berbeda. Nah, terutama kalau punya mbak, punya sepupu, punya saudara, punya orang tua yang lagi hamil atau lagi menyusui, ini penting. Karena sebagian orang tidak tahu. Kadang-kadang pemahamannya mereka cukup bayar fidyah saja, tidak usah kodok. Kadang-kadang kodok saja tanpa membayar fidyah. Padahal ini hukumnya terperinci. Bagaimana hukumnya orang yang hamil dan menyusui kemudian dia tidak puasa? Ini diperinci. Kalau ada orang hamil atau menyusui tidak puasanya karena khawatir akan dirinya sendiri dan bayinya, orang hamil khawatir nanti kalau puasa dirinya sendiri tidak sehat dan bayinya juga tidak sehat, atau khawatir dirinya sendiri saja, misalnya sudah di USG, oh ini bayinya sehat, berarti kan tidak ada kekhawatiran kepada bayinya, hanya saja dia khawatir kepada dirinya sendiri. Kalau kekhawatirannya itu meliputi dua itu, dirinya sendiri dan khawatir kepada bayinya, atau khawatir kepada dirinya sendiri saja, tidak khawatir terhadap bayinya, ini perlu dipahami nih. Maka kewajibannya adalah cukup mengkodok saja tanpa membayar fidyah. Ingat, kewajibannya adalah mengkodok saja tanpa membayar fidyah, bukan kebalik. Bukan membayar fidyah saja tanpa mengkodok. Ini tidak benar. Saya ulang ya. Orang hamil atau menyusui kemudian dia tidak puasa, tidak puasanya disebabkan karena yang pertama, dia khawatir terhadap kesehatan dirinya sendiri dan kesehatan bayinya. Ini alasan pertama. Bagaimana orang yang seperti ini? Wajib kodok, tidak wajib bayar fidyah. Atau dengan alasan yang kedua, kekhawatirannya hanya kepada dirinya sendiri, tidak kepada bayinya, maka hukumnya juga sama, dia cukup mengkodok saja tanpa membayar fidyah. Agar mudah diingat, yang penting ada kata dirinya, maka hukumnya sama. Tadi kan ada kata dirinya itu, khawatir akan dirinya sendiri dan bayinya. Yang kedua, khawatir akan dirinya sendiri saja. Kemudian yang ketiga, jika orang tersebut tidak puasa disebabkan karena alasannya khawatir akan janinnya. Ini kan tidak ada kata-kata dirinya ya, biar lebih mudah saja untuk diingat. Bagaimana hukumnya nanti kalau dia tidak puasa? Dia wajib qadha dan wajib bayar fidyah. Makanya hukum orang hamil dan menyusui tidak langsung mutlak seperti itu. Orang hamil menyusui cukup bayar fidyah saja, salah kalau seperti ini. Orang hamil dan menyusui cukup qadha saja, salah. Harus diperinci dulu penyebabnya dia tidak puasa itu apa dulu. Khawatir kepada dirinya sendiri, atau khawatir kepada bayinya, atau khawatir kepada kedua-duanya. Nanti karena akan timbul hukum yang berbeda. Paham? Paham ya? Jadi walaupun masih belum hamil, ini yang di sini masih belum hamil dan masih belum menyusui, minimal ilmunya ditularkan kepada keluarganya yang sedang hamil atau keluarganya, kerabatnya yang sedang menyusui, diingatkan. Ini kewajiban kita, orang yang sudah punya ilmu, jangan dibiarkan. Soalnya di masyarakat kita pemahamannya, sebagian itu ada yang punya pemahaman cukup bayar fidyah saja. Ada ya? Ada seperti itu, cukup bayar fidyah saja. Kok enak sekali seperti itu. Ya berarti kalau kayak gitu, tiap hari hamil terus, tiap tahun hamil terus setelah itu menyusui sampai mati. Berarti kan tidak wajib puasa itu nanti. Nyaman itu. Nah, itu terkait dengan orang yang hamil dan menyusui. Kemudian yang kesembilan, siapa yang tidak wajib puasa? Orang yang bepergian. Orang yang bepergian ini tidak wajib puasa, syaratnya apa?
Orang bepergian boleh untuk tidak puasa. Syaratnya apa? Kemarin kan ada pembahasan. Ya, dia bepergiannya sebelum subuh yang pertama. Jadi misalnya pada waktu bulan Ramadan, waktu sahur itu, waktu terakhir sahur itu dia sudah keluar dari daerahnya sendiri itu, dia sudah keluar dari situ. Dan jarak tempuhnya minimal berapa? 82 atau 84 km. Kemudian tujuan yang baik. Ini perlu diperhatikan syaratnya ini. Bagaimana kalau tujuannya tidak baik? Boleh untuk tidak puasa? Hah? Tujuannya tidak baik, boleh tidak puasa apa enggak? Enggak boleh. Sama kayak orang yang sholat jamak dan qashar itu tujuannya dari awal tidak baik, maka tidak boleh. Kecuali tujuannya tidak baik, pas di tengah-tengah perjalanan dia bertaubat, tapi jaraknya itu masih panjang, masih jauh, sekiranya masih ada 82 atau 84 km itu. Tapi kalau orang tujuannya baik, ini mengingat-ingat pelajaran jamak qashar ini. Tujuannya baik, tapi di tengah-tengah perjalanan dia melakukan maksiat atau dosa, boleh apa enggak tidak puasa? Boleh apa enggak tidak puasa? Sama seperti pembahasan sholat jamak qashar ini. Boleh untuk dia sholat jamak atau qashar, dan boleh dia untuk tidak puasa. Itu harus dipahami dulu tentang syarat musafir. Ketika syaratnya sudah terpenuhi, maka dia boleh untuk tidak puasa. Jadi jangan suudzon. Ada orang di bis makan misalnya, bisa jadi perjalanannya jauh, sedangkan kita baru naik di situ. Boleh untuk tidak puasa. Bagaimana nanti kalau tidak puasa? Apakah dia wajib qadha atau wajib bayar fidyah saja, atau wajib kedua-duanya, atau tidak wajib kedua-duanya? Bagaimana? Orang musafir itu kalau dia tidak puasa, maka dia cukup mengqadha saja tanpa membayar fidyah. Wajib mengqadha saja tanpa membayar fidyah. Berarti kalau kita simpulkan dari ke-9 nomor tadi itu, siapa yang tidak wajib kedua-duanya? Siapa yang tidak wajib kedua-duanya? Tidak wajib qadha dan tidak wajib bayar fidyah. Anak kecil dan orang gila yang tidak disengaja. Makanya kalau pengen tidak wajib qadha, tidak wajib bayar fidyah, jadi salah satu dari dua orang itu, jadi kecil kembali atau jadi orang gila, maka akan mendapatkan keringanan, tidak wajib puasa, tidak wajib qadha, tidak wajib bayar fidyah. Kalau pengen tidak wajib puasa, tidak wajib bayar fidyah. Terus kalau kita kelompokkan lagi, di antara 9 orang itu, siapa yang wajib kedua-duanya? Wajib qadha dan wajib bayar fidyah. Siapa? Hah? Orang hamil atau menyusui yang khawatir akan janinnya sendiri, janinnya saja. Ada lagi? Tidak ada. Tidak ada. Terus kalau kita kelompokkan lagi, siapa yang hanya wajib bayar fidyah saja? Terus orang yang sakit yang tidak ada harapan sembuh, kemudian orang tua yang tidak kuat untuk puasa, maka dia cukup bayar fidyah saja. Kemudian ini ada tambahan seperti pertemuan yang sebelumnya,
yaitu orang yang tidak puasa dan dia masih belum mengqadha sampai Ramadan berikutnya dan dia tidak mengqadhanya karena tidak ada udzur, maka dia mendapatkan denda. Di samping mengqadha, dia wajib membayar fidyah. Kan seperti itu ya kemarin ya. Jadi ini terlepas dari alasan dari 9 orang ini. Kalau memang ada udzur, misal kayak kasus yang 30 tahun tidak puasa tadi itu bagian dari udzur itu. Jadi kasihan nanti kalau dikalikan 1 mud kali 30, kasihan berapa sudah yang dikeluarkan itu. Itu terkait dengan orang-orang yang tidak wajib puasa dan konsekuensinya apa, akibat yang ditimbulkan apa, apakah wajib qadha saja, apakah wajib fidyah saja, apakah wajib kedua-duanya, ataukah tidak wajib kedua-duanya. Ini perlu untuk diperhatikan. Dan nanti kalau ada keluarganya yang sedang hamil atau menyusui atau sedang haid, perlu untuk dijelaskan. Orang haid tetap wajib qadha, bukan bayar fidyah saja gitu. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Sepertinya untuk pembahasan syarat sah puasa akan kita lanjutkan pada pembahasan yang berikutnya. Silakan ya, mau tanya. Ini kalau dibuat tabel bagus. Nanti insya Allah akan saya kirim di grup tabel qadha dan fidyah. Silakan yang mau tanya. Kalau tidak ada? Ya. Silakan. Ya. Di luar materi. Iya. Ya apa? Bagaimana caranya untuk menyeimbangkan harap dan takut kepada Allah? Itu kalau dalam istilah tasawuf itu namanya roja dan khauf. Roja itu berharap kepada Allah. Itu kita harus ketika beribadah banyak berharap kepada Allah agar ibadah kita diterima oleh Allah. Sedangkan pada saat kita bermaksiat, kita khaufnya itu dibesarkan. Karena apa? Kita takut, khawatir dicabut nyawanya oleh Allah, dan khawatir dosa-dosa kita ini tidak diampuni oleh Allah. Ya harus seimbang, jangan terlalu banyak khaufnya, jangan terlalu banyak rojaknya. Artinya kalau kita terlalu memikirkan kita banyak dosanya, akhirnya kita itu tidak mengerti betapa rahmat Allah itu sebegitu sangat luas. Sehingga apa? Sehingga kecil hati untuk meminta ampun kepada Allah itu. Kalau orang banyak berharapnya kepada Allah, mikirnya misalnya, oh rahmat Allah sangat luas, Allah Maha Pengampun, akhirnya dia sembrono, teledor, sembarangan melakukan dosa. Ya harus seimbang. Ada saatnya kita itu harus memperbanyak khaufnya, takutnya kepada Allah. Ada kalanya kita harus memperbanyak rojaknya kepada Allah. Tapi itu tadi kalau cuma berat sebelah, itu banyak takutnya, akhirnya dia itu putus asa untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena apa? Karena dia memikir saya sudah banyak dosanya. Sebagaimana juga tadi itu banyak rojaknya itu, tinggi rojaknya tadi itu. Oh rahmat Allah sangat luas, Allah Maha Pengampun. Hanya dia sembarangan, ya sudah saya mau berbuat dosa. Ya harus seimbang gitu. Dan kita bisa melihat kondisi kita masing-masing. Ya harus seimbang. Jadi pada saat kita melakukan dosa, kita juga harus takut kepada Allah, juga harus banyak berharap kepada Allah bahwa Allah Maha Pengampun. Seperti itu, harus sama. Pada saat melakukan kebaikan pun juga sama. Kita berharap agar ibadah kita diterima oleh Allah. Kemudian kita di sisi lain juga harus memunculkan rasa khauf, takut amal ibadahnya ditolak oleh Allah. Sehingga orang itu ininya stabil. Perasaan hatinya itu stabil. Dan itu menyesuaikan dengan kondisinya masing-masing. Saya kira kita cukupkan sampai di sini dan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Jadi nanti ini hari Rabu dan Kamis tetap kitab hadis. Kemudian
sampai hatam itu nanti Rabu Kamis kemudian Sabtu Ahad kita hatamkan dulu. Setelah itu kalau sudah hatam baru itu nanti Sabtu Ahad Senin Selasa fikih. Kemudian Rabu Kamis yang Sirah Sayyidah Fatimah itu 2 hari, Sirah Sayyidah Fatimah 2 hari. Yang Sabtu sampai Selasa itu fikih bab puasa. Wallahu a'lam bishawab.